عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات خصوصا إلى روح قطب العلم محمد بن محمد الغزالي وإلى روح قطب المقام الشيخ عبد القادر الميلاني وإلى روح قطب الأحوال الإمام أبي يزيد البستامي وإلى روح قطب البلاد الشيخ محمد أرشد بن عبد الله كلام بن البنجري والشيخ محمد نفيس بن إدريس البنجري والشيخ مؤلف هذا الكتاب الإمام يحيى بن شرف النووي وأصولهم وفروعهم أن الله الكريم يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وخصوصياتهم ومدادهم وكراماتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وذريته من يومنا هذا إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني وهدي قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه والآله. وقال رضي الله عنه ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu anhu qala haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-sadiqul masduq inna ahadakum la ya'malu bi 'amali ahli an-nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dira'un fayasbiqu 'alaihi al-kitab fayamalu bi'amali ahli jannah fayadkhuluha rawahul Bukhari wa Muslim. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kesempatan yang baik dan penuh dengan keberkahan di awal pagi ini. Mudah-mudahan apa yang sudah kita amalkan dan kita niatkan di pagi ini semoga senantiasa diberikan taufik dan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, diluruskan niat kita di dalam kebaikan dan diistiqomahkan dalam amal kebaikan. Menyambung kaji kita hadis arba'in yang disusun oleh Al-Imam Yahya bin Sharaf An-Nawawi yang kemarin sudah kita jelaskan di bagian hadis tersebut, yang bermaksud agar manusia tersebut berhati-hati dalam melangkah di akhir kehidupannya, yang mana di awal kehidupan orang tersebut terlihat melakukan amal ibadah tersebut penuh dengan nuansa kebaikan yang mungkin saja orang beranggapan orang tersebut dimungkinkan dan diyakini masuk surga, namun pada akhir kehidupannya sebelum matinya seorang hamba tersebut di akhir kehidupannya melakukan amal-amal yang menyebabkan dia masuk ke dalam neraka. Waliyadzubillah. Namun sebaliknya berapa banyak pula ada orang yang melakukan amal-amal perbuatan buruk sehingga amal perbuatan buruk tersebut hampir-hampir orang tersebut dikatakan ini orang dijamin masuk surga atau dijamin masuk neraka. Namun pada akhir kehidupan orang tersebut melakukan amal saleh dan ia bertobat kepada Allah. Bahkan orang tersebut antara dirinya dan antara neraka sekedar sejengkal, namun di akhir kehidupan ia bertobat dan kembali ke jalan Allah. Maka yang terjadi ia masuk ke dalam surga dengan amal saleh tersebut. Nah, dalam hadis ini menjelaskan kepada kita tidak ada jaminan secara khusus. Tidak ada jaminan secara khusus meninggalnya seseorang itu dalam keadaan husnul khatimah atau tidak. Bahkan dalam riwayat ada salah seorang yang ingin melamar, bahasa Banjar kita datang lawan Sayyidah Sufiyah, perempuan yang ahli hati, ahli ma'rifat, ahli tasawuf, yaitu Rabi'atul Adawiyah radhiyallahu anha. Di antaranya yang melamar tersebut adalah Imam Hasan Al-Basri dalam sebuah riwayat. Imam Hasan Al-Basri tersebut ada beberapa orang imam, tokoh ulama yang melamar Rabi'atul Adawiyah. Akhirnya Rabi'atul Adawiyah cuma memberikan syarat. Dan beliau, kalau syarat itu terpenuhi, maka aku siap menjadi istri hadian
dan maharnya cukup engkau memberikan jawaban pertanyaanku itu. Jadi Imam Hasan Al-Basri dengan pedenya beliau, dengan keulamaan dan ilmunya, sehingga Rabi'atul Adawiyah mengatakan, wahai Imam Hasan Al-Basri, tentu dengan min wara'il hijab, di balik hijab. Satu pertanyaanku, kalau pertanyaanku ini bisa dijawab, maka itulah jadi mahar. Apa kata dari Imam Hasan Al-Basri? Bisakah engkau memberikan jaminan diriku husnul khatimah dan masuk surga? Imam Hasan Al-Basri justru terdiam dan menangis, tidak mampu memberikan jawaban tersebut. Kenapa demikian? Karena tidak ada yang bisa memberikan jaminan di sini. Kita pun hanya berdoa, Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Ini maknanya. Tidak ada yang bisa memberikan jaminan tersebut kecuali sahabat-sahabat yang disebut ashabul mubasysyirin bi ahlil jannah. 10 sahabat yang memang diberikan jaminan oleh Nabi wa surga. Itu pun ada yang 10, meskipun di Al-Quran menyebutkan wa kullun wa'adallahu husna. Semua kalangan para sahabat tersebut dijamin masuk surga dia. Tapi secara khusus 10 orang tersebut itu pun keluar dari lisan baginda Nabi. Kita ada jaminan, ada. Nah, jadi memperjuangkanlah, kita ini dituntut untuk memperjuangkan sesuatu yang tidak ada jaminan. Jangan terlalu memperjuangkan sesuatu yang memang sudah dijaminkan. Apa yang dijaminkan? Rezeki. Nah, itu yang sudah dijamin. Kata Imam Abdul Haddad, alladzi li ghairi la yasil ilaik walladzi qusim lak hasilun daraik. Ya, alladzi li ghairi la yasil ilaik, sesuatu yang memang bukan milikmu, la yasil ilaik, tidak akan sampai kepadamu. Alladzi qusim lak hasilun daraik, sesuatu yang memang sudah ditakdirkan untukmu, takdirnya jadi sampai. Hasilun daraik, pasti akan sampai kepada dirimu, meskipun bagaimanapun orang menahan untuk sampai, tetap sampai. Nah, ini urusan rezeki, itu sudah dijamin. Hanya saja kita punya tawakal untuk mengambil dengan cara yang bagus. Cara yang bagus tersebut tentu dengan cara yang halal. Karena di antara hadis yang panjang Nabi menyebutkan, ujar Nabi, ajmilu fi talabil rizqi. Ya, ajmilu fi talabil dunya, dalam sebuah riwayat lain menyebutkan, bagus-baguslah kata Nabi cara untuk mengambil dunia tersebut. Nah, bagus-bagus itu maksudnya dengan cara yang halal. Nah, itu sesuatu yang dijamin. Adapun yang tidak dijamin bagi kita tersebut, selamat atau tidaknya, min ahlil jannah atau tidaknya, naudzubillah min dzalik, kita tidak tahu. Nah, oleh karena itu beristiqamahlah untuk melakukan amal-amal yang setidaknya mendekatkan orang tersebut kepada husnul khatimah. Nah, itu hadis yang kita sudah bahas di bulan yang lalu. Hadis ini merupakan sumber periwayatan daripada Abdullah bin Mas'ud, atau yang sahabat yang kita kenal dengan Abdullah bin Mas'ud. Salah satu sahabat yang dikenal dengan postur tubuh yang tidak begitu atletis dibanding sahabat-sahabat yang lain. Cakap bahasa kita, sahabat di awalnya kata ganal, ada halus di orangnya. Tapi siapa sangka di tangan Abdullah bin Mas'ud, musuh Islam Abu Jahal, mati di tangan Abdullah bin Mas'ud tersebut. Yaitu hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud tersebut. Termasuk hadis yang sudah kita bahas di awal bulan yang lalu dan kita review sedikit di pertemuan ini. Bercerita tentang sahabat Abdullah bin Mas'ud. Wasabab Islam ini, sebab keislaman Abdullah bin Mas'ud. Sedikit kita membicarakan biografi atau menakib daripada sahabat Abdullah bin Mas'ud. Sabab Islam ini, sebab keislamannya Abdullah bin Mas'ud. Awal-awal beliau masuk Islam. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam marra bihi wa huwa yar'a ghanaman li Uqbah bin Abi Mu'ad. Li Uqbah ibn Abi Mu'ad. Suatu ketika Nabi kita itu pernah berjalan-jalan ya. Kebetulan beliau melewati satu wilayah, yang wilayah tersebut ada orang mengembala domba. Kambing sampai perang apa itu bala tahan. Kambing kampung kita di Gerindra situ ujung matinya sanggup. Kambingnya banyak-banyak aja. Nah, seketika Nabi waktu itu lewat di
tengah perjalanan tersebut beliau melihat ya Abdullah bin Mas'ud sedang mengembala kambing. Ya bahasa kita tuh maharaguakan kambing orang atau domba orang. Ya. Yang mana domba tersebut milik Uqbah bin Mu'aid. Lalu Nabi berkata kepada Abdullah bin Mas'ud, ini belum masuk Islam. Ujar Nabi, ya gulam, wahai kakak anak, maka Allah harus masih anom. Hai nak, Nabi kita. Hal indaka min labanin tusqina? Apakah engkau memiliki susu yang engkau bisa berikan kepada kami biar kami minum? Ya ke bahasa kita tuh, kan ada lebih isi susu lah. Kau nak minta bisa kami minum? Jadi Nabi baca begitu. Ujar Abdullah bin Mas'ud, "Na'am, ada aja." Ini belum tahu lagi lawan Nabi ini, ada aja ada. Ujar Abdullah bin Mas'ud. Walakinni mu'tamin. Cuman ujar Abdullah bin Mas'ud, susu domba ini kadang ulunnya cuma diamanahkan aja. Jangan bahasa banjir kita ulunnya mengarniakan aja sekarang domba orang ini lain penulun. Jadi amun ada aja bandanya cuma lu kada boleh nah kan emang penulun. Ini itu bagusnya jangan kasih haram aja juga. Salah halal aja jangan. Pun siapa nang ini aja melawan di meja ini. Insyaallah halal aja. Insyaallah lain Allah jati. Itu bahaya lah. Meskipun di fikih ada sebagian pendapat para ulama menyebutkan boleh memakan sesuatu kalau sesuatu tersebut kita yakin orang itu rela. Cuma ragu kan Allah bilang kita pamalan jangan sakit. Ini bahaya. Makanya ada ancaman Nabi, kullu lahmin nabata min haram fannaru aula bih, kata Nabi. Kullu lahmin, setiap daging yang tumbuh daging tersebut subur daripada makanan yang haram, fannaru aula bih, maka api neraka lah yang pantas untuk membakar batang tubuh tersebut yang terbiasa yang haram. Itu ancamannya. Nah, Abdullah bin Mas'ud saat itu beliau sadar ini domba seorang menggeduhakan aja. Lu menggeduhakan aja. Lalu Nabi bertakon pula, hal indaka jada'atun lam yansu 'alaiha al-fahl. Ujar Nabi, ikam adalah berisi ontak. Jada'ah adalah kalau al-ibil, jada' lain lah. Ada al-ibil, ada labun, ada apa lagi? Jada'ah itu spontan tapi jenisnya berbeda. Kalau kita nih hadangan sudah sapi ya sapi. Kalau Arab beda. Kalau labun, paham apa kalau labun tuh anak sapi lah. Kalau anak tuanya al-bagar kan belain pula pada sapi belain lah. Nah jada'atun ini onta yang sekitar berumur 4 sampai 5 tahun. Itu jada'ah namanya. Al-ibil onta juga mungkin umurnya mungkin lebih tua kah atau kayak apa kan? Itu ada perbedaan. Kita ini tahunya unta sudah tahunnya sebuting itu ada dah pulang di wilayah Saurang. Bagaimana apa dia tahu lalu. Raja Damikam adalah berisi apa nih unta. Nah unta itu tadinya Nabi kadang mau mengeluarkan susu. Jadi kita urus benar berarti kada produktif lagi unta nih. Tapi umurnya 4 sampai 5 tahun. Intinya kadang mengeluarkan susu yang bisa diperah. Susu unta. Ujar Abdullah bin Mas'ud, "Na'am, ada wahai Rasul." Fa'atahu biha, lalu diambil apa aja kita domba tadi dibiarkan, lalu diambil mungkin di dalam kandangnya kah oleh Abdullah bin Mas'ud diambil. Nah ini hanya milik Abdullah bin Mas'ud. Kalau domba tadi penurang, Abdullah bin Mas'ud ada basic onta jatah tadi diambil. Begitu diambil, famasaha sallallahu alaihi wasallam zar'ah. Lalu setelah itu Nabi memusut, ini tangan berkah, memusut di bagian tempat yang diperah sesuatu dari diperah Nabi. Apa dipusut Nabi di bagian tempat perahnya. Nah, wada'a, lalu Nabi mendoakan. Apa yang terjadi? Fam tala'a zar'ah. Itu tiba-tiba bagian susu unta tadi itu kencangnya kita siap untuk diperah susunya. Wah, tangan Nabi luar biasa. Ini disebut dalam Yadul Barakah, tangan berkah. Maka salah satu sahabat, anak adik lagi, dia adalah salah satu sahabat. Nah, mungkin mana pernah sampai di kelas kita itu yang sahabat yang kepalanya tuh beban di sini girang siapa? Ya. Itu dalam kitab
Syama'il karangan Imam Tirmidzi ada. Itu kalau kada salah Anas bin Malik kah? Siapa kada lagi nah? Ada sahabat tuh dijapai Nabi kamu ngajar bahasa kita ngajar kita tuan gurunya lah. Guru dapat belajar. Japai apa kita? Ujar sahabat, aku tuh sudah di lain sini beban berat di sini jangan kada beban karena itu bakas telapak sentuh tangan Nabi. Itu kalau dikucang Nabi berataan deh. Ada berpirang-pirangan lagi deh gitu. Hirang seumuran kira-kira mau ada keriput rambut hilang. Itu tangan berkah Nabi. Nah begitulah yang dirasakan dan dialami salah seorang sahabat Nabi Abdullah bin Mas'ud yang merasakan langsung dan membuktikan mukjizat tangan keberkahan Nabi tersebut. Aja Nabi bawa langsung siap diperah. Ya. Langsung yang tadi fahalaba fi ina'in langsung diperah. Wah, para sahabat apa Abdullah bin Mas'ud fi ina'in dalam sebuah wadah. Atahu bihi Abu Bakar. Lalu saat itu Sayyidina Abu Bakar mengambilkan dia soal Nabi. Nabi menyentuh aja, tapi yang lain merahnya. Lalu diambil oleh sahabat Abu Bakar. Ya Rasul, mana? Anu sudah. Jadi kita tuh susunya ada sudah. Wasyariba langsung diminum oleh Nabi. Wasafa Abu Bakar dan dilingir lagi oleh Sayyidina Abu Bakar. Ya. Dan diminum oleh sahabat-sahabat yang lainnya. Dan kemudian setelah minum sudah kenyang sahabat yang lain tadi, lalu Nabi berkata, "Tsumma qala lidh-dhari." Lalu Nabi berucap kepada susu perahnya tadi. Ujar Nabi apa? Ikhlis di kita sudah stop mengeringlah engkau sebagaimana semula. Bebulik bahasa susu di belakang ada susu lagi. Seperlunya aja saat itu. Nah itu menunjukkan bahwasanya Nabi tersebut merupakan mukjizat yang bahkan Nabi yang lain memiliki mukjizat, maka Nabi kita pun memiliki mukjizat yang bahkan lebih daripada mukjizat-mukjizat yang lainnya. Luar biasa. Makanya kalau diantara yang ada hikmahnya, kalau mukjizat Nabi itu hanya disaksikan oleh sahabat-sahabat yang sezaman dan semasa dengan baginda Nabi. Tapi ada mukjizat yang masih bisa bertahan lama sampai saat ini adalah Al-Quran yang merupakan mukjizat terbesar dan itu merupakan puncak daripada keilmuan. Itu adalah mukjizat Al-Quran tersebut dan bisa dirasakan sampai saat ini. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun, kata Al-Quran. Kami yang menurunkan Al-Quran wa inna lahu lahafizun. Kami pula lah kata Allah yang memelihara dan menjaga Al-Quran tersebut. Jadi mukjizat yang bisa dirasakan umat sampai saat ini adalah keberadaan Al-Quran di tengah-tengah kita. Nah akhirnya ketika melihat tersebut, ya, susu itu pun kembali daripada onta jat'ah milik Abdullah bin Mas'ud tadi. Maka itulah falamma ra'a dzalika, manakala Abdullah bin Mas'ud melihat fenomena yang ganjil saat itu, aslama radhiyallahu taala anhu, beliau pun berislam di hadapan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa, berislam di hadapan Nabi karena melihat keistimewaan yang luar biasa. Itu terdesak sekali lagi mukjizat yang seperti ini ataupun karamat itu terdesak aja jiwa. Bila memang seperlunya aja kita ini jangan jadi nabi yang jadi wali bisa kadang kalau orang karamat sedikit kalau orang karamat hapus terang. Makanya dalam kitab Kunuzus Sa'adah itu disebutkan, ada dijelaskan Al-Habib Ali Sayyidul Maulid dalam kitab beliau Kunuzus Sa'adah. Ya. Ini ada orang bertemu dengan Nabi Khidir alaihissalam, Balya bin Balkan, yang merupakan Nabi Khidir itu nama beliau Balya bin Balkan, nama asli beliau, yang beliau merupakan dzurriyyah daripada Nabi Nuh alaihissalam. Nah dalam kitab Kunuzus Sa'adah itu Al-Habib Ali Sayyidul Maulid menyebutkan ada cerita tentang seorang laki-laki yang bertemu Nabi Khidir alaihissalam dan diberikan kesempatan oleh Nabi Khidir berdoa dengan 3 doa kabul. Ini real lah, Aladin berikan kau 3 permintaan yang lain itu lah ya. Ini orang ini datang ke Nabi Khidir. Jadi Nabi Khidir, aku berikan engkau kesempatan untuk berdoa 3 macam doa, yang mana ketika engkau mendapatkan keistimewaan dengan 3 doa tersebut dikabulkan apa sekehendak. Disimpan ya kalau doa, pokoknya napa nang doa kira-kira penting, mepet benar doakan. Simpan doa kan.
Kenapa? Ini kan rahasia nih. Uli karumah sekalinya lelaki ini bahabalu nang bini. Nah, ini mohon maaf binian lah. Kada berataan rahasia itu memang harus ada itu memang ada rahasia. Tapi bukan kita aja tidak ada rahasia di antara kita. Belum tentu ada rahasia yang memang kalau dibuka itu berbahaya. Bukan untuk masing-masing pasangan atau setiap lain pula ada yang memang kalau dibuka itu berpotensi berbahaya. Dikisahkan ya dalam bininya. Aku juga tak boleh berpikir, ya aja nabi bapak nama pian perlu diizinkan sih dan berdoa 3 doa kabul. Aja nabi ini aja doa akan dulu supaya bungas. Banyak itu. Ya pasti doa akan dulu supaya bungas. Aja laki, wah akan nanya bungas kan sampian juga kan namanya mati pian juga urut kan ini pian. Bujur juga ada laki nih. Langsung laki mengangkat tangan, ya Allah, berikanlah anugerahmu kepada istriku agar ia cantik belia dan paling cantik di wilayah kampung ini. Nah ngarannya bebinian, maaf sekali lagi jangan. Nah sudah ada sentimen lah, ada diskriminasi. Itu yang terjadi. Kalau sudah nambah bungas, kada kau ada tampai. Nah, jangan kan bebinian lagian sehari dah bicara di pacah karakan pak. Kadang ada bicara kan, lalu ini kacang, ini bahasa. Pas kalau ngomong. Ada makan kepikiran lagi sama aja juga, cuma lagi ini untuk sebutin naranya. Kopiah tuh putar kamar kakak ini kasama aja putar aja. Ini kasama aja putar aja. Ya sama hanya kalau dong ada apa? Masih bertakan yang muanya di sini bilang terbuka. Rupanya terjadi terfitnah. Ya, tidak tahan perempuan tersebut karena sudah mempunyai paras yang cantik melebihi kecantikan di wilayahnya. Kada tahan rancak keluar, betampai. Yang terjadi apa? Sudah tahu orang ini bahwa ini bibinya si anu, tetap terfitnah laki-laki di luar hendak memilikinya. Dan terjadi apa? Kada tahan lagi ucap, ya Allah, jadikan istriku ini seperti anjing. Aja. Berapa dua ditepakai? Dua ditepakai dua. Subhanallah apa yang terjadi? Allah izinkan. Kenapa kok? Jadi anjing semuanya. Dalam kitab itu. Apa menyesal pimpinannya datang, untung masih ke pandir, nggak bisa gugup dengar teh, besok ujuk dengar teh, datang lagi, wahai suamiku, ampunilah kesalahanku, tolong kembalikan aku sebagaimana, biar kada usah cantik kayak biasa, kan kau pasti punya kesempatan satu doa. Akhirnya terjadi apa? Lakinya sudah kasihan dengan istrinya, kasihan dengan berdoa, kembali doa tersebut sebagaimana biasa, dan doa itu limit sudah habis 3. Akhirnya doa terkabulkan, ada lagi jaminan, dan istrinya pun untung masih kembali sebagaimana wajah biasa. Nah ini menunjukkan bahwasanya ada sesuatu yang memang tidak harus untuk dibongkar dan diungkapkan. Kenapa? Akan terjadi fitnah. Jadi kalau ada istilah mengatakan tidak ada rahasia di antara kita, ini ada hal lain pulang bahasanya. Nah kalau itu diungkap ke permukaan bisa menjadi sesuatu yang berbahaya dan berpotensi menjadi fitnah di kalangan orang banyak. Nah ini menunjukkan bahwasanya ada gambaran orang-orang yang memang diberikan keistimewaan seperti itu, tapi tidak serta-merta untuk digunakan. Nah sebagaimana yang terjadi di zaman baginda Rasulullah SAW, beliau pun ini menunjukkan mungkin itu bagian daripada dakwah Nabi, sehingga menunjukkan yang sifatnya khariqun lil adat, amrun khariqun lil adat, perkara-perkara yang menyalahi adat kebiasaan menjadi penyebab Islamnya Abdullah bin Mas'ud itu. Wa kana radhiyallahu anhu sahibu sirril Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Mas'ud ini, Sayyidina Abdullah bin Mas'ud itu dikenal dengan orang yang disebut sahibu sirril Rasul, orang yang banyak menyimpan rahasia baginda Nabi. Luar biasa nih. Jadi ada sahabat yang banyak itu gudangnya rahasia, itu ada Abdullah bin Mas'ud. Luar biasa. Ini pentingnya kita mengetahui riwayat biografi para sahabat tersebut. Jadi ada sebagian, ada riwayat yang menyebutkan ada Sayyidina Jabir, ada yang menyatakan seperti itu. Nah berdasarkan kitab ini, referensi ini, itu diantaranya adalah orang yang banyak menyimpan rahasia-rahasia penting baginda Nabi adalah Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Luar biasa ini. Ini keuntungan luar biasa. Wa kana yamshi amamahu bil asa, dan adalah beliau tersebut sering berjalan di hadapan baginda Nabi dengan menggunakan tongkat. Padahal sih anumnya tongkat itu sunnah lah. Jangan dikira tongkat macam itu anumnya bertongkat aja, cacat ke pincat ke lain itu sunnah.
Tapi pakai tongkat ya. Wa yuqizu idza nama, dan sering membangunkan apabila sedang tidur. Jadi kita tukang menjagakan Nabi guring atau dia apa betul bin Mas'ud dan guring Nabi membangunkan. Yang menjagakan Nabi luar biasa. Khidmat lawan Nabi. Wa yulbisuhu alaihi idza qama, dan karakter Abdullah bin Mas'ud ini yulbisu memakaikan dua pasang sandal baginda Nabi atau memasangkan sandal Nabi apabila Nabi sedang berdiri. Jadi sahabat Abdullah bin Mas'ud ini itu punya kebiasaan kalau Nabi hendak berangkat itu langsung disiapkan sandal baburuan nih. Sekali lagi dalam dunia pendidikan tradisi khidmat itu sudah terjadi di kalangan para sahabat. Jadi seketika murid mengabdikan diri kepada gurunya itu bukan hal baru, biasa aja itu. Jadi ketika murid melayani seorang gurunya itu hal biasa, karena itu sudah tradisi lama, kada asing. Mungkin kalau orang kada mengerti, orang yang memang tidak pernah menyentuh dunia pesantren, itu akan aneh ketika melihat mana aja gurunya dilayani sandal kayak itu, minum dilingirakan, itu biasa di kalangan para sahabat. Jadi bukan hal baru, biasa seperti itu biasa. Bukan lebay tidak. Kita dalam pelayan agama itu memang seperti itu, biasa. Dan begitulah yang dilakukan oleh sahabat-sahabat Nabi, termasuk adalah sahabat Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Wa kana min ajwadin nas tauban. Kita sedikit banyak berbicara tentang sosok sahabat. Mas, lepas kata atasnya, Mas. Biar enak. Biar santai. Dan adalah sahabat Abdullah bin Mas'ud adalah sosok sahabat yang ajwadun nas, orang yang sangat punya karakter pemurah, kada pemalar aja kita. Tauban dari segi pakaian, kan dulu julung di sini tuh. Cuman janganlah ucap dan itu lawan perguruan misalkan guru aja. Pemalar tuh bagus lah guru, kada. Pemurah tuh bang baik lah, baik. Lu tanya baju pian lah, mah kepurunan pulang. Jangan juga nih ajwadun nas ini sih, memberi pada Allah. Janganlah kayak itu. Ada kisah orang Meher itu, tuan guru, wah, ceramah, ya Allah. Pemurah itu ini aja. Ibaratkan tuh apa hadisnya tuh? Apa hadisnya kayak di pondok ini kan apa kayak? Apa tuh? Ini tentang pemurah nih nah. Al-bakhilu aduullah walau kana aliman ya. Orang yang bakhil itu musuh Allah meskipun orangnya alim. As-sakhiyu habibullah. Bayangkan. Orang yang pemurah itu adalah merupakan kekasih Allah. Walau kana meskipun orangnya bodoh. Jadi meskipun dia orangnya bodoh itu kalau yang pemurah itu dikasih Allah. Boleh kayak tuan guru tadi. Guru yang tanya surban pian. Boleh kejo saya kong datang aja kada menjaga tuan gurunya kada boleh di sini ke rumah tuan gurunya belum datang tungtinya ke rumah pada dulu ujar guru aja bapak murah tuh bagus belum minta suban guru nah jangan aku di luar nampi nih jadi di luar nampi dia sekalinya tuan guru beli parasan kan kok belum berikan di luar orang kan jadi kan murah tuh baik nah tujuh lain pulang ada mau lah itu harus selesai istiqamah mandirian. Nah, ini salah satu sahabat. Jadi sahabat yang punya pemurah, sifat pemurah. Selain sahabat itu pemurah. Sahabat pemurah. Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, pemurah, semua pemurah. Bahkan yang paling menonton adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Luar biasa pemurahnya. Tapi ini termasuk di antara yang sering juga yang punya karakter pemurah. Ada pembalas kita adalah Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Wa atyabuhum rihan. Orang yang paling harum baunya. Wah, artinya Sayyidina Abdullah bin Abbas ini sosok laki-laki yang cakap bahasa gitu tuh kayak apa? Stylish, harum. Nah. Makanya jadi kita kemarin untuk berpakaian itu tidak perlu mahal. Yang penting rapi, bersih, cukup. Nabi kita itu kalau anak berpakaian mahal bisa. Tapi kalau Nabi berpakaian super mahal, yang terjadi umat akan mengikuti beliau. Jadinya harus pakaian larang. Nabi larang berarti kan. Makanya Nabi penuh dengan kesederhanaan. Bukan berarti fakir, tidak, sederhana. Tidak perlu mahal, yang penting bersih, rapi. Ta'ziman li na'lail Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau begitu mengagungkan, menghormati
dan menyiapkan 2 pasang sandal bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa innahu kana yahmiluhuma idza jalasa. Salah satu seorang sahabat yang paling menjaga sandal Nabi itu, jadi sahabat yang paling menjaga benar sandal Nabi itu, khidmatnya itu ya Abdullah bin Mas'ud. Kemana-mana sandal Nabi itu dijaga ya. Jangan sampai hilang sama pemburuan. Akhirnya ini sandal hilang, aku pemburu mencari, diambil jemaah kasihan. Jangan sampai itu dijagakan maksudnya. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yukrimuhu wa yuqarribuhu wa la yuhjibuhu. Nabi kita itu begitu memuliakan Abdullah bin Mas'ud karena beliau peka dengan pengguruan dan yakni Rasulullah, maka Rasulullah senang kepada dirinya. Wa yuqarribuhu, dan jadi kita sering dekat. Jadi kita tuh ketujuhlah Nabi ini kemudian itu berparak lawan Abdullah bin Mas'ud mendekatkan dia. Nah, itu diantara bagian daripada hal yang berhubungan dengan baginda Nabi Muhammad SAW yang berkhidmatnya adalah Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Sampai Abdullah bin Mas'ud mengatakan ujar beliau, wallahi alladzi la ilaha ghairuh, demi Allah tidak ada Tuhan yang pantas disembah kecuali Allah, bersumpah beliau, ma nazalat ayatun min kitabillah ta'ala illa wa ana a'lamu aina nazalat wa fima nazalat. Luar biasa alimnya nih. Nah, ini menunjukkan bahwasanya orang berkhidmat dengan Nabi alim, diberikan keilmuan yang luar biasa. Apa kata Abdullah bin Mas'ud? Ma nazalat ayatun min kitabillah, tidak ada satupun ayat Allah turun, ayat Al-Quran itu turun, illa wa ana a'lamu, kecuali aku pasti mengetahui aina nazalat, di mana posisi Al-Quran saat itu turun, di mana kondisi dan situasinya ayat Al-Quran itu turun. Wa fima nazalat, dan untuk apa ayat itu turun. Disebut dengan sababun nuzul dalam ilmu ulumul Quran. Ujar Abdullah bin Mas'ud, kalau Al-Quran itu turun kepada Nabi, aku pasti tahu sudah. Kenapa ya jadi tahu? Karena dekat benar lawan Nabi. Jadi kalau bertanya tentang sababun nuzul ayat, Abdullah bin Mas'ud paling ahli. Kalau bertanya tentang kapan Al-Quran itu turun dan di mana lokasinya Al-Quran itu turun, Abdullah bin Mas'ud lah yang paling tahu. Jadi bagaimana tentang penafsiran suatu ayat yang paling tepat, Abdullah bin Mas'ud yang paling tahu. Jadi sahabat siapa yang paling alim ilmu Al-Quran? Abdullah bin Mas'ud yang paling tahu. Wah, luar biasa. Jadi kalau bertanya kita siapa yang paling alim tentang Al-Quran, Sayyidina Abdullah bin Abbas, itu Abdullah bin Mas'ud. Allah Sayyidina Abdullah bin Abbas itu didoakan Nabi, Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, pahamkanlah ia tentang itu agama, wa 'allimhu ta'wil, ta'wil ay bima tafsir. Dan alimkanlah Abdullah bin Mas'ud tersebut ilmu tentang takwil, tentang tafsir. Di antara Abdullah bin Mas'ud yang paling mengerti tentang Al-Quran, ilmu Al-Quran adalah Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Luar biasa. Ini suatu keistimewaan yang luar biasa. Kita kadang membayangkan begitu fresh, luar biasanya telinga sahabat ketika mendengar Al-Quran langsung turun bagi Nabi. Ia mendengar paling pertama kali. Ini keistimewaan yang luar biasa. Sampai beliau mengatakan kata Abdullah bin Mas'ud, walau a'lamu anna ahadan a'lamu bi kitabillahi minni tunaluhul mataya la ataituhu. Ujar beliau, walau a'lamu, jikalau saja aku mengetahui, anna ahadan a'lamu bi kitabillah, ada sosok seseorang yang paling mengerti tentang kitab Allah. Kalau ada orang yang mengerti tentang kitab Allah, tentang Al-Quran, ya. Apa tidak mengetahui? Mungkin sederhananya gini, dia lebih mengetahui dibanding diriku. Nah kalau ada, ya, tunaluhul mataya, aku akan datang kepada orang tersebut dan aku akan belajar kepada dirinya. Itu menunjukkan artinya apa ya? Tidak ada kecuali beliau yang paling mengetahui. Jangan bahas kita siapa yang paling alim di sini, mau datangi. Bila ada aku belajar lawannya. Itu menunjukkan kalau ada itu berarti tidak ada. Sebagaimana kalau ungkapan kita jikalau jakanya. Nah itu menunjukkan jakanya. Bila jakanya itu tidak akan terjadi. Ya orang kampung jaka itu karwa jaka tinggir lagi jadinya. Jakanya aku alim kada usah. Makanya hati-hati jangan terlalu biasa mengucapkan apa jadi ungkapan taman nih angan-angan lau itu kan jikalau.
jika seandainya. Jangan terbiasa. Makanya ada sebuah ungkapan menyebutkan, "Lau kana nurul ilmi yudraku bil muna, maka kana fi barriyati jahilun." Lau kana nurul ilmi bil muna, kalau seandainya ilmu itu bisa didapat dengan cara menghayal. Dalil pola, kau menghayal. Jangannya aku nih alim, Bang. Alim. Jangannya aku nih nilaiku nih kemlon pemberentan, kemlon. Kau menghayal. Maka nafi barriyati jahilun, kata ulama. Pasti tidak ada lagi di permukaan bumi orang yang bodoh. Kenapa? Pasti alim. Kenapa? Karena hayal. Jangan aku nih hafal Quran, Bang. Bagaimana stumat hafal. Kayak yang kayak ditransfer ilmu itu. Kadang ada. Semuanya innal mar'a la yuladu aliman. Seseorang manusia tidak terlahir dalam keadaan alim dan cendekiawan. Tidak ada. Pasti proses. Seinstan-instan. Tetap dikohong juga ujungnya. Mie instan. Dibuka gentar, ternyata ayam hintalunya nggak ada. Orang pun paksa mencari juga. Jadi semua tidak ada yang instan, tidak ada yang istilah itu perubahan, tidak ada yang mudah balik sebuah telapak tangan. Jadi jangan terbiasa mengucapkan kalimat jangan. Itu menunjukkan kemalasan seseorang dan kegagalan seseorang. Jangan biasa mengucap jangan. Nah, ini menunjukkan bahwasanya alimnya Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, sehingga beliau berkata, kalau saja ada yang lebih mengerti tentang ilmu Al-Quran, mana tunjukkan orangnya, biar aku belajar kepada dirinya. Itu menunjukkan tidak ada orang yang paling alim sepeninggal baginda Nabi, yang ada sosoknya adalah Abdullah bin Mas'ud, luar biasa. Ada cerita menarik tentang sosok Abdullah bin Mas'ud. Kita belajar Abdullah bin Mas'ud ini sudah. Pada beliau yang meriwayatkan hadis yang sudah kita bahas. Mudah-mudahan ini menjadi jadi inspirasi kita dalam perjuangan dalam menuntut ilmu yang luar biasa. Ya, tadi sudah nuntut ilmu cuma sekali seminggu aja majelisnya, orangnya balik 6 bulan. Ya minimal ada di fresh lah. Di kelas ada di fresh lagi lah hal-hal yang berhubungan dengan hadis Nabi tersebut. Ada sebuah ungkapan yang menyebutkan istilah udhun bi udhun waraksu ziyadah. Kuping balas kuping, kepala sebuah bonus. Apa itu maksudnya? Nah, kita lihat ceritanya. Terus anggaran. Episode berikutnya panjang pelan sampai belakang yang ada. Wa huwa radhiyallahu anhu awwalu man jahara bil Qur'ani min as-sahabah. Luar biasa. Sahabat Abdullah bin Mas'ud adalah sosok sahabat awwalu man jahara bil Qur'ani min as-sahabah. Orang yang paling berani memviralkan dan memproklamirkan Al-Quran di kalangan para sahabat. Jadi kebenaran Al-Quran itu masih disembunyikan oleh kalangan sahabat yang lain, masih memikirkan kalau Al-Quran disampaikan dan masuk kepada kupingnya para kafir Quraisy ini bahaya. Nah, salah seorang sahabat yang paling berani menentang adalah sahabat Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Ini paling berani lantang ini menyuarakan kebenaran. Paling berani lantang menyuarakan kebenaran. Dalika annahu lamma nazalat suratul Rahman. Satu ketika surah Ar-Rahman, ya, surah Ar-Rahman. Kita masyhur itu. Surah Ar-Rahman itu ketika turun pertama kali dan itu didengar oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud, qala Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi bertutur sabda. Apa ujar Nabi? Man yaqra'uha ala Quraisy. Ibarat kata nih Nabi ini memberikan sebuah tawaran keberanian. Siapa aja Nabi yang paling berani lantang untuk menyuarakan kebenaran, untuk menyampaikan surah Ar-Rahman ini kepada orang-orang kafir Quraisy. Ya bahasa kita, ayo siapa sih yang wani membaca Quran di kalangan kafir Quraisy? Orang kafir Quraisy itu bila membaca Quran siap-siap jadi itu dengar kabar aja lagi. Tidak ada orangnya cacat, naran wara sampai. Itu Nabi ingin mengetes kemampuan keberanian sahabat. Ya kalau berbicara tentang sahabat, keberanian sahabat Sayyidina Umar bin Khattab pasti berani. Tapi ada sahabat yang ikut bicara tadi di hadis awal di pertama. Sosok sahabat yang mempunyai postur tubuh yang tidak sebesar dan seatletis sahabat yang lain adalah Abdullah bin Mas'ud. Jangan bahasa kita para randehnya awak sahabat Abdullah bin Mas'ud. Tapi siapa tahu postur beliau itu tidak sebanding dengan keberadaan dan kebesaran nyali beliau. Jadi Nabi siapa yang paling berani lantang menyuarakan kebenaran, menyampaikan surah Ar-Rahman ini di kupingnya orang kafir Quraisy. Apa kata
Kata Abdul Mas'ud, "Ana ya Rasulullah." Biar saya yang menyampaikan. Kayaknya lu membacanya surah Ar-Rahman tuh talinya bubuhan kafir tuh. Oh, di mana lah? Jago ini ada mendi halus awak kita. Jadi kita apa mau parwet lah. Kejar cemirawat ya Allah. Harus ya orangnya waneh. Biar ya Rasulullah sampaikan dengan Al-Quran itu telinga kafir Quraisy. Apa yang terjadi? Wadhahaba ilaihim. Langsung berangkat. Langsung berangkat menuju kepada tempat tongkrongannya orang kafir Quraisy. Yang di situ ada Abu Jahal, ya, pentolan-pentolan musuh Islam itu, ya, dedengkot-dedengkotnya musuh Islam ada di situ. Ya, fara'ahum, langsung lihat Abdullah bin Mas'ud. Mumpung ada mereka. Tuntik langsung. Oh, ini macam serang macam ini. Tuntik Abdullah bin Mas'ud di situ. Apa yang terjadi? Ya. Faftatahal qira'ata biha. Langsung dimulai membaca surah Ar-Rahman di hadapan kelompok tongkrongannya orang kafir Quraisy. Yang terjadi apa? Faqama Abu Jahal. Langsung berdiri bangkit Abu Jahal. Kurang berdiri, apa yang terjadi? Wasyaqqa udunahu wa adamahu. Langsung dirobek kupingnya Abdullah bin Mas'ud. Pakai telinga. Telinga pakai telinga ini. Dia jangan bertakon sakit kedeknya, tak sakit itu. Pakai telinga. Mau pakai telinga masih kau mendengar. Ayo coba rasapi keberanian sahabat menyampaikan di hadapan kafir Quraisy. Begitu didengar telinga pagat, hiris bukannya. Telinga ini kan apa lagi diberikan? Ditambal-tambal, boleh jahit, miring anak ini, mental, apa lagi? Kadang kayak asal ciptaan Allah Ta'ala lagi. Beraninya tak? Luar biasa. Jadi sekali lagi, semakin ada orang yang memang tidak berani menyampaikan kebenaran. Di segelintir itu pasti ada orang yang berani lantang menyuarakan kebenaran. Ini Nabi mentes. Aja Nabi sama. Abdul bin Mas'ud sekali ini membaca Quran di hadapan Nabi. Ini saya paling nurut ya Allah. Wani ini. Luar biasa. Wasyaqqa udunahu, langsung dirobek, dihiris telinga kuping Abu Jahal. Abu Abdullah bin Mas'ud wa adam, dan langsung mengalir darah. Wah, darah telinga ada gempangan. Kita genah SD, jangankan pakai telinga, dipulas dulu gini telinga, habang laut panasnya. Imbah dipulas dijemur ke pulau Umay, ayo cak ada bapak. Ini paket telinga luar biasa. Imbah paket toh. Fadhaba langsung bulik. Bulik langsung. Apa bagian dari situ loh ya. Dari batin. Fadhaba kalimatnya pakai fa bukan summa. Itu ada gramatika bahasa Arab dalam ilmu nahwu. Kalau summa itu masih berani melantang dalam. Ini kata imbah paket fadhaba langsung bulik. Kalau menahan lagi sudah mumui darah. Wa ainuhu tadma'u, kedua air matanya langsung mengalir. Tangis. Ini apa? Kalian kalau sudah air mata tuh sudah mewakili sudah. Jadi kalau takut sakit lawan, coba aja takut ini mata takut ini mewakili sudah. Ini Abdullah bin Mas'ud luar biasa lah. Jadi kita bicarakan beliau itu tokoh yang seperti itu. Pak dia bin Mas'ud dibaca kita di situ. Ada bapak. Apa yang terjadi? Faktamal Mustafa. Ada rasa ada nyaman Nabi kita nih. Aja tapi kenapa Abdul Mas'ud pakai telinga anak ini? Ayo kata saya Nabi mengucap gitu kan langsung. Fanazala Jibril. Seketika itu ketika Abdullah bin Mas'ud datang ke hadapan baginda Nabi dengan bercucuran darah dengan kuping yang terlepas daripada kepala beliau. Saat itu Nabi sudah tidak nyaman. Rasa kayak apa nih pakai telinga kawan ini gitu. Turunlah Jibril saat itu. Turunnya berbeda. Turun dalam keadaan dhahikan, tertawa. Jibril tertawa. Untung ada kelihatan. Nah melihat Nabi, aja Nabi tertawa. Kawan pakai telinga. Ini gitu kan. Pakai telinga. Biar kena. Dia tak jurang bang. Kawan tertawa. Itu sakit dah. Apalagi diucapin. Gimana anak mata apa gini sering. Ucapan di sisi tujuh mata. Itu saya juga. Ini sudah untung ada kelihatan. Nabi sebagai seorang Rasul yang begitu kepedulian dengan para sahabat, kan nyaman juga dengan ketawa.
Kalau bahasa kita langsung Nabi berkata, anta tadhaku wa ibnu Mas'ud yabki. Engkau tertawa, Abdullah bin Mas'ud tangis. Yang mana kau tertawa? Itu tangis bukan? Untung Nabi itu tahu. Apa kata Jibril? Jibril langsung mengatakan, kata Jibril, sata'alamu ya Rasulullah ma'udhik. Biar kita tahu suara kenapa makhluk tertawa. Aja tahu ya kan? Nabi ini belum tahu. Kainlah jenazah Jibril, biar akan mengetahui kenapa Allah jadi tertawa. Ada satu saat kena jawabannya akan nanti. Ada jawabannya kan? Lihat tangannya. Bingung Nabi ini, apa kata tertawa aja Nabi? Jawabannya kainlah. Aja, kita dibikin penasaran hal bagian Nabi. Sahabat dan mengetahui. Diam aja Nabi diam. Apa yang terjadi? Falamma kana yawmu badrin nasarallahu muslimin. Tapi pada sesuatu yang berbeda, di situasi yang berbeda, di ketika perang Badar, disitulah Allah berikan pertolongan orang-orang Muslim. Amar Mustafa Sallallahu Alaihi Wasallam ibn Mas'ud. Saat itu, ketika di perang Badar, umat Islam meraih kemenangan. Saat itulah Nabi memerintahkan Abdullah bin Mas'ud untuk mencari orang lain musuh Islam yang masih hidup. Ada yang terkapar, ada yang terkapar. Pastikan biar diselesaikan kematiannya. Artinya bukan sadis, tidak, daripadanya sakit lebih baik diselesaikan secara cepat, matinya tidak merasakan sakit. Itu merupakan bagian daripada Islam ketika memperlakukan musuh biar tidak terlalu sakit. Jadi dibunuh juga daripada bertambah kekafiran ketika sehat. Lebih baik diselesaikan saat itu juga. Jadi kalau mati jangan terlalu sakit, sakit akan sekali, baik mati hilang sekali. Jadi disuruh Nabi, wahai Abdullah bin Mas'ud, cari mana kafir Quraisy yang saat ini kita meraih kemenangan masih ada hidup. Berjalan Abdullah bin Mas'ud, dicari Abdullah bin Mas'ud. Oh, pas tamu Abu Jahal soalnya. Abu Jahal ini nak mati, kada hidup kada. Makanya setengah tuh. Makanya Israel ini cabut kan ada kan. Kayak orang tanggung itu mati, kada hidup kada. Bingung. Jadi Abdullah bin Mas'ud ini takutan juga, ambilnya tumbak di jurang kan. Anak parah kalau hujan bau orang, kamu pindah pura-pura mati. Hidup kan itu Abdullah bin Mas'ud. Di ujung tombak itu digantilakan Abdullah bin Mas'ud ujung tombak kepada mulutnya Abdullah bin Mas'ud. Hidupkan. Hidupnya bisa beli kau. Apa yang terjadi? Ternyata apa? Abdullah bin Mas'ud saat itu sudah lemah. Karena menurut riwayat yang panjang menyebutkan Abdullah bin Mas'ud itu bertempur dengan kakak beradik dari kalangan umat Muslim. Yang saat itu kakak beradik tersebut sudah mengalahkan Abu Jahal, maksudnya Abu Jahal, tapi sudah sampai mati, bulik berdua ini. Cuma apa yang terjadi di akhir kehidupannya, Abdullah bin Mas'ud nambah tamuan. Nah, pucuk dicinta ulang pun tiba nih. Kenapa bajunya nih orang nih? Ntar kamu pakai hari nih. Itu yang bahasa kita. Apa yang terjadi? Abdullah bin Mas'ud langsung mengatakan, Al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Islam tinggi dan tidak ada yang meninggi. Langsung dikorok oleh Abdullah bin Mas'ud. Panggal Abu Jahal. Kada puas dihiris pulang telinga. Nah, ini tidak Abu Jahal. Langsung apa yang terjadi? Langsung diikat kepala Abu Jahal lalu dihadapkan kepada baginda Nabi. Bingung Nabi, kenapa? Maka panggal nih dulu nih. Ada telinga pagetnya. Apa kata Abdul Mas'ud? Al-udhun bil-udhun wa-ra'su ziyadah. Kuping balas kuping, potong leher merupakan bonusnya. Wah, langsung. Kuping aku paket balas. Cuma sebutin kan ini situasinya perang. Ini buktinya urus sudah nanti nambah hari nama paket tali kau urusin ada orangnya. Nabi langsung. Apa yang terjadi? Turunlah Jibril saat itu. Sudah membuktikan kan kalau sekarang akan tertawa nantinya. Inilah kelakuan Abdullah bin Mas'ud. Itulah menunjukkan bahwasanya sahabat perjuangan yang luar biasa. Yang kita ambil dari pelajaran di sini adalah begitu keberanian para sahabat tersebut. Ini sekelumit yang berbicara tentang biografi kalangan para sahabat. Banyak sahabat yang berani dan memperjuangkan keislaman tersebut. Tapi itu yang dihadapkan adalah cuma satu, hidup atau mati. Aish kaiman qaumun syahidan. Hiduplah dalam keadaan mulia atau mati dalam keadaan syahid. Luar biasa. Nah, oleh karena itu dari pelajaran yang kita ambil dari pelajaran biografi tentang sahabat Abdullah bin Mas'ud, setidaknya yang kita ambil pelajaran adalah perjuangan beliau dalam menyampaikan keislaman tersebut. Dan yang kedua, begitu saintis dan melek informasinya beliau terhadap keilmuan yang berhubungan dengan Al-Quran. Mudah-mudahan apa yang sudah kita kaji bersama
menjadi sedikit ilmu yang berkah insyaallah subhanahu wa taala. Dan harapan hari ini Allah berikan taufik serta semangat spirit baru dalam agama Islam, semakin menambah kita dalam konsep keislaman kita, semangat dalam beragama. Alhamdulillah yang berikutnya Al-Fatihah.